Oke, baik. Kita akan belajar lagi satu bagian firman Tuhan. Kita akan buka Galatia 3. Kita melanjutkan kitab Galatia. Galatia 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Kita hanya akan baca sampai ayat keempat saja. Saya akan bacakan untuk kita semua, Galatia 3, 1 sampai ayat yang keempat. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Oke, saudara-saudara, kembali saya ingin mengajak saudara-saudara, nanti tolong buka versi bahasa Inggrisnya juga. Ternyata di dalam versi bahasa Inggrisnya, terutama nanti versi ESV, tolong nanti kita akan coba sama-sama lihat. Ada beberapa kata yang menarik sekali di dalam versi bahasa Inggrisnya. Tapi untuk pertama-tama, kita di ayat pertama ini tidak akan pakai bahasa Inggris dulu. Kita akan menggunakan yang versi TB ini. Sebelum masuk ke sini, ke pasal 3 ini, saya ingin recap dari ayat dari pasal 1 sampai pasal 2 kitab Galatia. Saya ingin mengingatkan bahwa Galatia ini adalah gereja. Ingat ya, ini gereja, ini umat Tuhan. Oke? Umat-umat Tuhan, gereja. Jadi ini bukan untuk orang random. Ini untuk gereja, milik kepunyaannya, umatnya. Ingat itu. Apa yang terjadi? Mereka sudah mendengar pengajaran keselamatan hanya karena iman di dalam Kristus Yesus. Tapi mendadak ada orang-orang dengan mungkin pengaruh tertentu atau hal-hal tertentu yang mereka punya, membuat mereka teralih dari Injil yang sejati, dari iman kepada Yesus Kristus. Sekarang mereka teralih mencampurkan Taurat ke dalam keselamatan itu. Jadi awalnya hanya karena iman, sekarang dicampurkan dengan Taurat. Ya. Jadi ini adalah, jadi setelah Injil itu dicampurkan dengan Taurat, itu bukanlah Injil lagi. Itu bukanlah keselamatan oleh karena iman lagi. Tapi itu udah sesuatu yang baru yang tercampur. Jadi Injil plus Taurat. Sehingga Paulus menulis kitab Galatia sebagai kitab untuk memberikan nasihat. Dan kitab yang saya bilang kemarin nadanya harus bersifat apologetis. Ya, mempertahankan iman. Itulah makanya di ayat 6 dari pasal 1, Paulus langsung bilang celaka kepada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, tapi yang diomongin bukan Injil, yang sama seperti yang rasul-rasul bicarakan. Ininya kata yang disematkan adalah celakalah. Ingat ya, langsung celaka, bukan celaka, terkutuklah. Itu di ayat 6 sampai ayat 10 dari Galatia 1. Orang-orang yang memberitakan Injil yang lain, yaitu keselamatan adalah kasih karunia ditambah dengan perbuatan, orang-orang yang memberitakan itu terkutuklah mereka. Mereka bisa menyerupai mungkin seperti rasul, bahkan menyerupai malaikat di dalam itu. Ya, ada yang kayak rasul, ada yang kayak malaikat. Ingat, mau ngomong apapun, kalau itu tidak sesuai dengan Injil yang benar, terkutuklah mereka. Jadi bukan karena kepiawaian atau kemampuan atau kehebatan. Tapi apa yang mereka bicarakan. Oke, lanjut. Setelah itu Paulus defend pengajarannya bahwa apa yang diajarkan, iman atau keselamatan hanya karena iman di dalam Yesus Kristus, yang diajarkannya itu ternyata sudah mendapat persepakatan dengan para rasul. Jadi para rasul semuanya mendapatkan satu, dan juga mereka sudah setuju dengan pengajaran bahwa keselamatan hanya karena iman di dalam Kristus Yesus.
Dan itu persepakatan itu terjadi di Kisah Rasul 15 di sidang di Yerusalem. Itu ya. Dan itu kejadiannya bahkan untuk kejadian Galatia 2 di mana nanti Paulus menegur Petrus, kejadiannya adalah 14 tahun setelah sidang Yerusalem itu. Terlalu jauh. Sampai bertahun-tahun untuk bisa melakukan itu, melakukan hanya kasih karunia saja dan meninggalkan Taurat. Ternyata bagi Rasul pun ada kesulitan. Nah, disitulah di pasal 2 kita melihat Paulus kemudian menyatakan dengan tegas kepada Petrus, karena Petrus melakukan kesalahan, karena ia mencampur adukkan lagi cara hidup Taurat, maka ditegurlah Petrus. Bahkan lebih parah lagi di perikop selanjutnya, di ayat-ayat yang kemarin minggu lalu kita bahas, kita melihat orang yang mencampurkan Taurat kepada kasih karunia Allah, orang-orang itu menjadikan Yesus sebagai hamba dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menganggap Yesus mati untuk hal yang sia-sia. Dengan demikian mereka menganggap Yesus bodoh. Oke? Jadi begitulah perjalanannya. Pertanyaannya, Allah kita apakah Allah yang bodoh? Yang mati dengan sia-sia? Atau Allah kita apakah Yesus adalah hamba dosa? Nah, makanya untuk semua hal itu Paulus mengatakan kalimat di ayat 1. Apa? Hai, jadi yang bodoh bukan Yesus, tapi mereka yang bodoh. Asik ya, kalau Rasul kayaknya ngomong sama orang yang mencampur adukan gini, bodoh. Kalau kita kayaknya, wah gak enak. Ini ngomong bodoh loh. Bodoh banget ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Itu ya, jadi kita harus ngerti nih, kenapa bisa sampai, mungkin kalau gue yang nulis, gue kan gini geleng-geleng. Bodoh banget ya orang-orang ini ya. Hei, setelah tahu itu semua. Nah, saya menariknya adalah, nanti kita coba akan melihat kaitan kata bodoh ini dengan kalimat yang ada di berikutnya. Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, perhatikan antara bodoh dan terpesona. Bodoh dan terpesona. Sekali lagi, bodoh dan terpesona. Tapi sebelum saya mau mengaitkan itu, saya ingin kasih tahu teman-teman semua tentang kata terpesona ini. Terpesona di dalam bahasa aslinya itu baskaino, B-A-S-kaino. Baskaino. Bahasa Inggrisnya punya pengertian adalah bewitch. Tersihir gitu ya. Siapa yang telah menyihirmu? Itu ternyata kalimat menyihir itu ada kalimat yang artinya memang demikian, tersihir. Tapi ini maknanya makna figuratif. Makna yang bukan makna sebenarnya. Nah, makanya ada pengertian lain dari kata baskaino ini. Baskaino ini punya pengertian yaitu yaitu menipu seseorang dengan cara yang licik dan curang dengan kemungkinan menggunakan cara keagamaan. Sekali lagi, baskaino ini artinya apa? Menipu seseorang dengan cara yang licik dan curang dengan kemungkinan menggunakan cara keagamaan. Namanya di gereja. Paling gampang nipu orang gereja pakai apa? Cara agama. Ya enggak? Makanya orang-orang, kita harus hati-hati loh. Betul-betul harus hati-hati. Karena orang yang beragama, atau mungkin saya nggak bilang orang yang beragama, tapi orang di dalam gereja, itu gampang juga ditwist dengan hal-hal yang sifatnya bersifat keagamaan. Kemarin minggu lalu misalnya kita bahas tentang law of attraction. Misalnya seperti itu. Nah pertanyaannya,
Kalau kita pikir-pikir, law of attraction itu seperti cara keagamaan enggak? Berharap kepada sesuatu yang lebih besar, meminta, terus berpikir. Seperti keagamaan. Cara-cara yang dipakai itu cara-cara keagamaan. Makanya banyak orang di dalam gereja terpengaruh juga dengan law of attraction. Karena cara yang mereka punya seperti cara keagamaan. Dengan demikian juga sebenarnya tidak hanya orang dalam gereja. Semua manusia paling gampang dipikat dengan cara keagamaan. Kalau kita mau lihat. Sekali lagi kalau kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tetap ada konsep tentang ketuhanan. Betul? Meskipun mereka tidak menyematkan kata Tuhan atau tidak menganggap Tuhan itu sebagai pribadi. Tapi mereka punya konsep seperti law of attraction atau apapun itulah namanya. Positivity life, apalah segala macam. Itu adalah cara keagamaan, tapi mereka ilfil dengan kata agama. Tapi caranya cara keagamaan. Ilfil dengan agama, caranya tapi keagamaan. Dan semua manusia mudah terpikat dengan itu. Apalagi orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan ternyata jemaat Galatia tersihir dengan hal itu. Dengan cara keagamaan. Siapa yang membangun jemaat ini? Paulus. Yang berdiri di sini bukan Paulus, saudara-saudara. Jadi jangan merasa kita sudah, kita udah dengerin firman segala macam, terus merasa aman. Oh, hati-hati tersihir dengan hal-hal ini. Karena jemaat Galatia pun yang dibangun oleh Paulus ternyata tersihir juga. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Nah, kalau misalnya nih, kalau kita mengaitkan lagi dengan kata terpesona ini. Mungkin saya akan pakai dengan bagaimana seseorang melihat lawan jenis gitu ya. Misalnya pria melihat wanita atau wanita melihat pria gitu. Misalnya seorang pria melihat ada perempuan yang cantik sekali. Atau seorang wanita melihat laki-laki yang beraura sekali. Gitu ya, beda ya. Perempuan yang dilihat aura, laki-laki yang dilihat fisik. Nah, coba bayangkan. Waktu pria melihat wanita yang cantik jalan, matanya mengsong nggak? Dia perempuan itu jalan, matanya mengsong nggak? Matanya pasti mengsong. Begitupun dengan perempuan-perempuan yang terpikat dengan orang-orang dengan mungkin lawan jenis yang dia pikir, wah ini saat mempesona saya. Dia pergi ke sono pun mengsong palanya. Betul nggak? Coba perhatikan ayat 1. Apakah yang telah mempesonamu bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Paulus ingin mengatakan harusnya yang mempesona gereja adalah hanya Yesus saja. Artinya apa? Kalau kita kemanapun, mata kita ke Yesus dong. Sekali lagi, kalau kita kemanapun, di sini sudah ada Yesus disalibkan, dilukiskan dengan terang. Jadi sangat jelas nih Yesus di depan mata kita. Harusnya kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, sekali lagi, harusnya kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil, dan kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita, harusnya kita tidak bisa teralih dari ini. Dari salibnya. Kita tidak bisa teralih daripada dia. Jadi kemanapun kita pergi, mata kita ke dia. Ngapain pun kita, mata kita ke dia. Sedih pun hati kita, mata kita ke dia. Mungkin ini adalah sebuah refleksi yang coba saya ingin refleksikan. Mengajak teman-teman refleksi pada siang hari ini. Siapa yang pernah datang ke tempat ini, ke gereja ini, di dalam waktu-waktu yang panjang ini, siapa yang pernah datang ke tempat ini, pikirannya di kerjaan? Pikirannya di proyek. Siapa?
Siapa yang pernah datang ke tempat ini, pikirannya di hutang. Siapa yang pernah datang ke tempat ini, pikirannya di keluarga. Siapa yang pernah datang ke tempat ini, pikirannya tapi ada di penderitaan-penderitaan hidupnya. Atau mungkin di gebetan, atau di pacar, atau apapun. Siapa? Bahkan sudah jelas ada salib sebesar ini pun, matamu di kerjaan, di rumah, di keluarga, di kehancuran-kehancuran hidupmu. Kok bisa matamu teralih? Kok bisa Yesus tidak mempesonamu lagi? Kalau kita bilang kita Kristen, harusnya tidak ada lagi yang mempesona kita selain Yesus. Harusnya tidak ada lagi yang membuat mata kita teralih daripada Dia. Seperti sekali lagi orang yang terpesona akan seorang yang kemudian dia kemanapun orang itu pergi, kalau perlu palanya sampai patah-patah dah. Betul nggak? Tapi gimana kita orang Kristen, kita bilang kita percaya kepada Yesus, amin. Kita percaya kepada Injil, amin. Wih, khotbahnya bagus, iya. Tapi Anda duduk di sini, Anda pikirannya di pekerjaan. Apakah Yesus yang mempesonamu? Pikir baik-baik. Kok bisa pekerjaanmu mempesonamu, bukan Yesus? Dan kau ada di gereja, seakan-akan berpikir, wah Yesus pasti sayang sama saya nih. Atau saya sayang sama Yesus. Saya menunjukkan sayang saya kepada Yesus dengan cara datang ke gereja. Tapi pikiranmu di rumah. Itukah sayang itu? Harusnya dimanapun kita ada, kalaupun ada yang berat, mata kita ke Yesus. Jangan dibalik. Paham nggak? Karena kata-katanya terpesona. Harusnya hanya Yesus yang betul-betul kita pandang, bukan yang lain. Tidak lagi kita pandang kepada kelemahan kita, dosa kita. Makanya saya berpikir ya, waktu saya latihan khotbah ini, saya berpikir, apa jangan-jangan ketika kita mulai teralih kepada pekerjaan-pekerjaan kita, disitulah kita mencampurkan Taurat dengan Injil itu. Kenapa? Karena Taurat kan ngomongin achievement. Kau lihat pekerjaanmu gagal, kau ingin achievement. Kau lihat keluargamu gagal, kau ingin achievement. Kau lihat dirimu gagal, kau ingin achievement. Supaya dapat ini. Jadi Yesus sudah tidak mempesonamu lagi. Makanya kau hidup berdasarkan Taurat. Apa bedanya kita dengan orang Galatia kalau kayak gitu? Kacau kita. Saudara-saudara, sekali lagi. Kalau kita tahu Yesus yang mempesona kita. Mungkin kalau kita tahu ya, bukan. Mungkin bahasa yang lebih tepat adalah coba sekarang refleksi. Apa yang betul-betul mempesonamu hari ini? Apa? Apakah betul Yesus atau bukan? Cara ujinya apa? Paling gampang lihat kalau di gereja mana yang paling sering terjadi. Mikirin kehidupan kita setelah gereja ini atau kita betul-betul memikirkan Yesus. Iya enggak? Di sini paling gampang ngeceknya. Jadi kalau kita sampai melupakan Yesus, bahkan sudah di gereja, di mana ini udah disalib, tanganmu pegang Alkitab, di tanganmu udah ada Alkitab. Tapi yang di pikiranmu adalah pekerjaan. Jangan-jangan yang kau pikirkan Taurat memang. Kau tidak memikirkan anugerah Tuhan. Kau tidak hidup di dalamnya jangan-jangan. Kalau Yesus mempesona kita tahu yang memberi hidup. Kita tahu mungkin pekerjaan kita bisa memberikan kita apapun gitu ya, yang kita inginkan. Tapi ingat, yang memberikan pekerjaan dan semuanya itu adalah Yesus. Allah lah yang ternyata di dalam segala sesuatu bekerja untuk bisa menjaga kita. Kok bisa kita lupain Dia? Bahkan dilupakannya di gereja. Ngeri gak? Dilupainnya di gereja. Makanya orang datang ke gereja ngantuk. Wah, jujur ya, orang datang ke gereja ngantuk. Itu mungkin level melupakan yang paling lupa tuh. Oke, saya sudah pernah bilang, lebih orang yang mungkin kerasukan setan dan termanifestasi kelihatan, itu masih lebih mending daripada orang yang tidak terlihat manifestasi kerasukan setan, tapi di gereja
dia pikirin pekerjaan. Karena itu yang ditegur oleh Paulus, pikiran kayak gitu. Jadi mari saudara-saudara, sekarang refleksi, apa yang mempesonamu? Bahkan saya harus bilang, misalnya saya dan Santa pun adalah suami istri. Kami sering berdiskusi. Diskusi kami adalah salah satunya tentang bagaimana kalau di dalam pekerjaan Tuhan ternyata ada yang dipanggil Tuhan duluan gitu. Bagaimana? Kemarin bahkan kami berdiskusi. Harusnya kalau ada orang dipanggil Tuhan, kita harusnya gembira loh. Karena dia kadang-kadang kita mikir terus kasihan, lo yang kasihan masih harus cari duit. Dia udah gak cari duit, bro. Dia udah senang. Dia gak susah, lo yang susah. Makanya Yesus waktu ketemu wanita Yerusalem dia bilang apa? Kau gak usah tangisin aku, tangisin keluarga lo. Jangan salah nangis. Keluarga lo tangisin tuh, jangan gua. Gak usah tangisin gua. Ngapain tangisin? Kita nangisin Yesus. Lucu sih. Kita nangisin orang yang udah pasti dapat berkat. Kitanya masih terancam. Nah makanya hati-hati, itu kenapa bisa kayak gitu. Makanya bahkan di dalam relasi pun, siapa yang mempesona relasi kalian? Itu harus kita sama-sama lihat kepada Yesus. Ya, jadi kita harus sama-sama di dalam seluruh hidup, di dalam bagian apapun, mau pekerjaan, mau relasi, mau hubungan apapun, mau apapun lah. Pandang pada Yesus. Kemanapun kau pergi, pandang Yesus. Kita lanjut ke ayat 2. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Perhatikan teks ini. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kita langsung baca ayat 3 dan 4-nya sekalian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Perhatikan ya, ayat 3 ini ada kata-kata kamu telah mulai dengan Roh, mengakhiri dengan daging. Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Nah, kita lihat ayat 2 sekarang. Dari semua informasi yang kita baca dari ayat 2, 3, 4. Jadi lihat semua ayat ini. Ayat 2 ada pertanyaan. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, jadi seakan-akan di sini Paulus memberikan option nih. Oke, option A, kamu dapat Roh karena melakukan Taurat, atau dapat yang B, kamu dapat Roh karena percaya pemberitaan Injil. Nah, ini adalah sebuah kontras yang kalau kita melihat secara sistematika, ini menjadi membingungkan. Kenapa? Karena di mana-mana kalau kita ngomongin keselamatan, Roh dulu yang bekerja, baru kita bisa percaya. Ya, kalau ngomongin sekali lagi, kalau ini kesulitan dalam sistematika ya. Kalau di dalam sistematika kita belajar, Roh dulu yang membuat kita lahir baru percaya pemberitaan Injil, baru kita bisa percaya. Jadi kalau kita ngelihat secara sistematika, Roh dulu yang bekerja. Tapi kok teks ini bilang percaya dulu baru Roh bekerja. Nah, jadi maksudnya adalah ini bukan bicara tentang mendapatkan keselamatan. Tapi ternyata ini adalah Roh yang dibicarakan ini adalah setelah mendapatkan keselamatan, ada karunia-karunia Roh yang didapatkan orang-orang dari Galatia. Itulah maksudnya.